Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau lebih dikenal dengan sebutan Hos Tjokro Aminoto adalah salah satu tokoh sentra dalam pergerakan nasional Indonesia. Lahir pada 16 Agustus tahun 1882 di Ponorogo, Jawa Timur, sosoknya dikenal sebagai pemimpin sekaligus mentor bagi perintis generasi kemerdekaan, termasuk Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Hos Tjokro Aminoto memainkan peran besar dalam transformasi Sarekat Islam. Adalah organisasi dagang Islam untuk melindungi kepentingan para pedagang pribumi dari monopoli pedagang asing, menjadi gerakan yang menentang penjajahan Belanda. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam berkembang menjadi kekuatan politik terbesar di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dengan jutaan anggota dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, buruh, hingga intelektual. Pengaruh dan wibawanya begitu besar, hingga sosok Hos Tjokro Aminoto dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Julukan ini mencerminkan kepemimpinan yang karismatik dan kemampuannya dalam menggerakkan massa tanpa kekuatan formal pemerintahan. Dengan moto legendarisnya, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Hos Tjokro Aminoto mengajarkan bahwa perjuangan harus dilandasi dengan ilmu, keteguhan iman, dan strategi yang cerdas. Perjuangan dari Hos Tjokro Aminoto bukan hanya tentang politik, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan budaya sebagai bagian dari kebangkitan nasional. Meski Sarekat Islam kemudian mengalami perpecahan akibat pembedaan ideologi, warisan pemikirannya tetap menjadi inspirasi dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Figur dari Hos Tjokro Aminoto membuktikan bahwa kepemimpinan tidak selalu membutuhkan mahkota atau kekuasaan formal, tetapi keberanian, visi, dan kemampuannya membangun gerakan yang berakar kuat di tengah masyarakat. Halo semuanya, selamat datang di Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar dan juga mendalam. Hari ini saya Arifina Firdausi. Kita akan membahas salah satu sosok besar dalam sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hos Tjokro Aminoto. Apakah perjuangan dari nilai-nilai kepemimpinan sosok Tjokro Aminoto ini masih relevan gitu ya? Kita akan menggali lebih dalam dan saya tidak sendiri karena hari ini kita sudah kedatangan tamu penting, yaitu dari Wakil Sekjen Pimpinan Sarekat Islam, yaitu Mas Agustian ya. Halo Mas Agustian, dan juga perwakilan dari X Institute Mas Praigi R. Saputra. Terima kasih sudah menyempatkan datang di hari ini untuk ngobrol bareng sama saya hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih sebenarnya mungkin kayak Sarekat Islam mulai berkembang gitu ya di Indonesia, gerakan ke ekonomi politik gitu juga, dan bagaimana sosok Tjokro Aminoto ini menyeimbangkan kepemimpinan karismatik ya saya nyebutnya ya Mas ya. Ada strategi-strategi cerdas apa dan apa pelajaran yang bisa kita ambil mungkin untuk mengawali hari ini gitu. Sebenarnya dia dikenal sebagai sosok Hos Tjokro Aminoto ini dikenal sebagai sosok yang guru bangsa, tokoh sentral dari Sarekat Islam sendiri. Terus di era kontemporer nilai-nilai perjuangannya juga dengan semangat Sarekat Islam ini sebenarnya masih relevan tidak sih gitu. Mungkin untuk diterapkan di Indonesia begitu ya Mas ya. Apakah masih relevan gitu untuk saat ini? Bagaimana melihatnya? Kita lihat konteks pada masa lalu ya. Kalau konteksnya itu aku mulai dari sebuah kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan kalau orang Bumi Putra itu kan disebutnya inlander, ya kan? Masyarakat kelas kesekian dan ada diskriminatif tentu ya, ada diskriminasi di situ. Kemudian juga ada secara keadilan juga tidak. Penyelenggara negara waktu itu adalah pemerintah Hindia Belanda ya, kolonial itu tidak adil, kemudian memperlakukan kesewenang-wenangan. Nah berangkatnya yang pertama sih dimulai dari Laweyan ya, Haji Samanhudi itu
Nah, Lawean di Solo Mas. iya Lawean di Di Solo. daerah Lawean gitu. Iya, kebetulan Kecamatan Lawean. Haji Samudin ini seorang pengusaha batik ya. Nah, mereka dengan teman-teman mendirikan Serikat Dagang Islam. Karena persoalannya bukan hanya persoalan pada sisi ekonomi saja, tapi Samanhudin melihat ada persoalan-persoalan yang besar, maka dia butuh sosok, dia perlu berkolaborasi dan ketemu yang namanya Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, di sini perkembangan Serikat Islam akhirnya menjadi besar. Seperti apa yang dituliskan oleh Kofler itu, esi yang dijalankan oleh Cokroaminoto ya, itu meniadakan keluhan, artinya dia menyelesaikan sebuah problem-problem keumatan dan keberpihakan. Oleh sebab itu ada beberapa konsepsi pikiran-pikiran beliau yang akhirnya menjadi Indonesia saat hari ini ya. Gitu Mbak. Oke. Oke, berarti semangat Serikat Islamnya sebenarnya masih relevan harusnya gitu untuk diterapkan. Iya, sangat relevan karena kan konstruksi bangunannya itu satu misalnya dengan prinsip berkeadilan, persamaan derajat manusia, persaudaraan, persatuan. Jadi ada beberapa bingkai, ada pilar-pilar yang pernah dikemukakan oleh Cokro itu harus beriringan. Itu kan semangat kemerdekaan ya yang diproklamasikan oleh Soekarno. Kan kita lihat tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi negara yang memang memiliki konsepsi dasar seperti itu. Nah, jadi menurut saya sangat relevan ya. Harusnya sangat relevan untuk diterapkan begitu. Oke. Mas Jogi mau menambah atau aku lanjut dulu? Iya. Mungkin sebagai awal ya. Sebagai awal, jadi Mas Agustian nanti kalau saya miss tolong dikoreksi ya. Jadi awalnya itu kan tumbuh pergerakan setelah politik etis. Ada politisi-politisi di Belanda itu yang merasa kita sudah mengeruk banyak loh dari Nusantara ini, dari Hindia Belanda yang sekarang jadi Indonesia ini, maka ada baiknya kita melakukan politik balas budi. Nah, salah satunya misalnya pendidikan, kemudian beberapa hal yang lain. Nah, itu kemudian menghasilkan kesadaran dari orang inlander, dari pribumi ini untuk kita ini bisa kok. Sejarahnya panjang kan dari kerajaan-kerajaan. Kita bisa dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi diri. Kalau zaman di masa lalu ada kerajaan, sekarang nggak mungkin lagi kan? Waktu itu ya. Maka kemudian organisasi modern yang dipilih. Nah, salah satunya yang pertama adalah Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Dagang Islam yang setelah dipegang oleh Pak Cokro berkembang diubah menjadi Sarekat Islam karena tadi karena masalahnya bukan hanya di dagang kok, masalahnya kita kompleks. Masalahnya ya akhirnya nanti kan berkembang jadi ke pemerintahan mandiri ya. Kemerdekaan lah dalam tanda kutip, waktu itu belum kata-katanya belum kemerdekaan. Jadi Sarekat Islam dengan tujuan itu. Sementara itu dulu ya. Oke. Disebut awalnya Sarekat Islam ini merupakan organisasi pedagang gitu ya. Terus kemudian berkembang lagi menjadi gerakan politik. Nah, ini bagaimana melihat transformasi tersebut gitu dalam konteks dinamika sosial politik di Indonesia saat itu, dan pelajarannya untuk era yang sekarang itu gimana? Ya aku mau menceritakan di konteks lalu ya, ketika transformasi dia pengertian gerakan politik itu bukan gerakan sebatas gerakan politik praktis ya, karena ini kan konsepsi negara. Jadi Bumi Putra harus berdaulat di atas negerinya sendiri. Maka Kongres Natiko yang pertama di Bandung itulah pertama kali kita menggunakan kata nasional. Tahun 1916 ya. Itu ya. Oke. Itu jadi ada gagasan yang namanya
dalam pidato Cokro itu yang berjudul Sebestur itu. Jadi Cokro merekonstruksi bahwa Bumi Putra harus menjadi dalam satu kesatuan nation gitu. Jadi gerakan politiknya juga gerakan nasionalisme gitu. Karena dalam beberapa konsepsi pemikiran, misalnya dalam tandemnya pendidikan saja. Jadi pendidikan harus cinta tanah air dan kebangsaan, itu prinsip itu. Yang kedua, pendidikan tidak boleh merendahkan derajat manusia. Jadi prinsip-prinsip itu. Nah, apalagi ketika peristiwa Sebestur itu ya di Natiko pertama di Bandung. Nah, peristiwa itu Cokro melakukan konstruksi sebuah nets itu, dia dimulai dari desa, menguatkan desa. Jadi kalau sekarang kita ada ini kan, ada idiom ya. Kalau desanya kuat, negara kuat. Kan, iya. begitu. Makanya ada dana desa. Merdesa kan gitu. Betul ya Pak? Merdesa. Kalau desa. Nah, Cokro itu seperti itu. Jadi membangun kekuatan desa. Makanya dia memerintahkan seluruh kader SI itu harus jadi kepala desa. Mulai dari sana. Iya. Oh iya. Ya. Ada instruksi itu. Ada, iya. Jadi dimulai dari seluruh kader-kader Sarekat Islam itu harus menjabat ya, menduduki di kepemimpinan desa. Lalu memulailah melakukan reka budaya, mengaktifasi masyarakat desa, mengelola desa. Berarti dimulai dari desa dulu gitu istilahnya ya. Baru baru dia membuat dari strategi bagaimana agar pribumi itu berdaulat. Maka setelah Kongres Natiko itu Abdul Muiz diutus oleh Cokro ke Belanda ya, untuk menemukan pemerintahan di sana, Ratu Wilhelmina. Dia menyampaikan gagasan ini dan pemerintah Hindia Belanda menyetujui, dan itu lahirlah Volksraad. Berarti kalau lihat sejarah parlemen Indonesia dimulai dari situ. Ya. Jadi mungkin perlu dijelaskan ini dulu Mas ya. Sebestur itu apa? Kita kan nggak semua. Ini apalagi ya, gitu. Maksudnya anak-anak zaman sekarang ya masih, kayak saya lah anak-anak zaman sekarang ini. Saya juga nih kayaknya masih asing gitu. Usia 20-an begini kan belum Sebestur itu apa, Volksraad itu apa. Memang diksi Belanda nih. Bahasa-bahasa Belanda. Dari kita lihat dari posturnya Sarekat Islam ya, ketika dia bayangin organisasi itu tumbuh sampai 2,5 juta kan. Padahal waktu itu penduduk di Jawa berapa Mas? Kan masih nggak banyak ya, jutaan lah ya. Dan itu tercatat ya sebagai organisasi modern. Ada catatannya. Iya. Jadi tercatat ya. Cukup langsung besar gitu ya. Berarti organisasi pertama modern dan besar gitu. Pertama apa bukannya Mas ya? Kalau pertama bukannya. Kalau menurut pengakuan ini ada dua versi ya, memang. Kalau pengakuan Samanhudi ya ketika diwawancara oleh Tamar Jaya itu, dia bilang Sarekat Islam itu berdiri tahun 1906 kan begitu. SDI, Sarekat Dagang Islam. Iya. Maksudnya setelah SDI dia kemudian menjadi declare menjadi Sarekat Islam. Nah, makanya orang-orang SI itu menjadikan 16 Oktober 1905 itu sebagai hari lahir Sarekat Islam. 05 atau 06? Iya, 05. 05. Malah 1905. Lebih dulu dari Budi Utomo. Selama ini kan yang kita kenal kan. Tapi aku maksudnya ini tidak mendiskriminasikan persoalan tentang hari kebangkitan ya. Karena Budi Utomo juga sangat berperan dalam menjadi Indonesia merdeka kan begitu. Karena waktu itu beriringan tuh. Tokoh-tokoh Budi Utomo juga suka rawuh ke aku ke bahasa Jawa. Bisa ternyata sedikit ke Penele gitu ya. Jadi tokoh-tokohnya memiliki sebuah kesamaan ya. Kesamaan sejalan lah dengan cita-citanya.
seperti itu. Nah, sampai mana tadi? Sampai itu terus apa lagi, Pak? Apa tadi Mas? Yang untuk dimengerti ya, tadi. Dijelaskan Zelfbestur itu apa, Volkskrad itu apa. Nah, ketika dia tumbuh, dulu tuh namanya Afdeling. Kalau sekarang tuh kayak pimpinan ranting gitu ya. Ada pimpinan cabang. Saya pikir Afdeling itu perkebunan, Mas. Iya, memang banyak istilah itu di perkebunan ya. Nah, dulu namanya Afdeling. Dari Afdeling itu ada induknya ya. Kalau sekarang mungkin namanya wilayah. Jika dia besar, ini harus Nusantara nih. Meminjam istilahnya aktivis peneleh lah. Baru menggunakan kata nasional. Jadi Kongres Natiko National Indies Congress. Nah, jadi kita baru mengenal istilah nasional. Nah, itu di peristiwa di Bandung itu. Lalu Jefferson itu judul pidatonya Cokro pada saat Kongres. Lalu di dalam itu ngapain kan gitu? Iya, benar. Nah, di Kongres itu masing-masing itu ada dari Blora, Jombang, semua daerah lah. Luar Jawa sudah ada. Luar Jawa sudah ada. Itu membicarakan misalnya tentang persoalan perkebunan, gagal panen, soal apa itu yang dibicarakan. Oleh sebab itu di pidato itu sebesar itu mulai dibumikan kan untuk membangun ini, maka dia suruh tuh kader-kader untuk mengasih kepemimpinan desa, lalu mengaktifasi orang-orang desa dengan rekacita budayanya agar desanya kuat. Nah, seperti itu. Nah, dan pribumi harus punya perwakilan nih untuk mengelola ini ya. Waktu itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda kan, karena kita masih dijajah waktu itu. Nah, hal ini diusulkan oleh Abdul Muiz ya. Dia menemui Ratu Wilhelmina dan disetujui namanya Volkskrad. Dan ada perwakilan SI ya. Jadi Cokro itu di Volkskrad. Ketuanya Mas? Bukan? Nah, anggota Volkskrad. Walaupun setahun berikutnya ya dia Cokro keluar karena nggak sejalan nih. Wah, ini nggak bisa nih yang dia keluar. Memang terjadi konflik di situ. Ada ya. Kalau pikirannya Semaun ini terjadi sangat dinamis ya, sudah ada dialektika di situ. Nggak bisa, masa kita ini dijajah, masa kita terus gabung-gabung, nggak bisa. Tapi nggak bisa, kita harus kooperatif. Nah, begitu didalamin, masuk di dalamnya, ternyata nggak ada pengaruh apa-apa, akhirnya keluar. Jadi menjalankan politik yang non kooperatif akhirnya. Jadi ya mungkin saya dikit ya, kalau Zelfbestur itu arti gampangnya mungkin pemerintahan sendiri ya, pemerintahan sendiri. Jadi waktu itu kita masih dijajah Belanda. Sekarang masih dijajah nggak? Jangan-jangan masih. Tapi dalam konteks lebih halus. Terus yang kedua Volkskrad itu Dewan Perwakilan Rakyat ya kalau sekarang. Jadi aja sebutan lainnya gitu ya. Zaman itu kan bahasa Belanda kita belum punya DPR lah. Jadi kita ngikut aja kata Belanda. Ini kata gubernur jenderal ya. Kata perintahnya ya itulah kayak semacam raja mungkin, semacam raja di Nusantara di tanah jajahan. Nah, dari dulu ada menarik nih, karena Muiz juga kan dia Abdul Muiz itu yang nulis novel Salah Asuhan yang sangat terkenal loh. Yang hari ini kita mengenal ya, mungkin sastrawan ya sekarang ya. Anak zaman sekarang baru tahu loh, ini saya serius. Nah, karena dia anggota Indiewerbar itu anggota pertahanan keamanan. Kemhan lah. Kalau sekarang ya. Dia Kemhannya. Ternyata Kemhan nulis novel juga ya. Iya. Nah, ini yang framing nanti aku mau ceritain ya di slide ini. Kita cuma mengenalnya dia sebagai sosok sastrawan kan. Padahal galak banget gitu. Sosoknya. Nah, mengusulkan juga agar Bumi Putra dipersenjatai. Sebetulnya ini cikal bakal
menurut Harsono itulah yang hari ini lahir Tentara Nasional Indonesia. Jadi waktu itu sudah dimulai itu pikirannya. Dan itu tidak disetujui pada waktu itu. Iya. Tentu saja. Itu Iya. Kenapa gitu tidak disetujui untuk Punya pertimbangan lain, walaupun narasinya adalah bahwa kita harus menjaga, kan waktu itu mau akan ada peristiwa Perang Dunia Kedua ya. Ya. Jadi sudah mengantisipasi ini pribumi disenjatai gitu. Ini ya itu tadi dalam pikiran Cokro, pribumi juga harus punya sisi keamanan ya. Secara militer kan begitu. Yang hari ini ya lahir sebetulnya itu Tentara Nasional Indonesia tuh. Jadi sudah mulai ada cikal bakalnya, tapi itu tidak disetujui. Yang disetujui itu yang oleh Rakyat Lima itu mendirikan perguruan tinggi teknik di di sini. Itu makanya lahirlah Institut Teknologi Bandung. Oke. Halo, Civitas Akademika Bandung. Kayaknya lebih ke alumni sana Yang mungkin juga nggak ada tuh dalam catatan di ITB. Itu ada ceritanya tuh ya. Ternyata ada cerita sebelum universitas Karena itu berdiri. MUIS itu Indowerbar dan ada satu peristiwa yang di Salumpaga ya di Palu. Kalau sekarang mungkin disebut provokasi gitu ya. Dan MUIS dianggap pengkhianat. Dan orang-orang Eropa itu sangat marah kepada Abdul Muiz, sehingga Muiz dikenakan hukuman passion stelsel. Dia nggak bisa kemana-mana. Ya. Tahanan kota ya. Tahanan kota, nggak bisa kemana-mana tuh, diem aja tuh. Kira dia menulis novel segala Nulis macam. novel itu karena tahanan kota. Iya, dia nggak bisa kemana-mana. Tapi yang anehnya dia memilih penerbitnya Balai Pustaka gitu. Balai Pustaka kenal nggak? Tahu nggak? tapi Tahu. aku Iya. nggak yang paham banget ya kemunculan Iya. Balai Pustaka. Maksudnya kan Yang- selama ini memang banyak buku-buku penerbit Balai Pustaka gitu. Iya. Tapi tidak begitu memahami sejarahnya kemunculan Balai Pustaka itu juga. punya pemerintah Hindia Belanda. Jadi kan aneh ini ngelawan pemerintah Belanda, Hindia Belanda tapi menerbitkan bukunya di sana. Ya, Sebenarnya ada padahal di Syarikat Islam itu kan jagoannya publisher pada saat itu. Ya banyak publisher. Ya karena rata-rata pimpinannya itu adalah seorang jurnalis. Iya. Sosok Cokro Aminoto juga dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Nah, ini membuat sosoknya berpengaruh dan juga disegani pada waktu itu ya. Bahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pun disegani juga. Nah, apakah karismatik kepemimpinan seperti ini masih relevan dalam kepemimpinan di pemerintahan saat ini mungkin? Kan kalau dalam hampir semua negara ada yang sebutnya Mesias. Biasanya ketika dalam satu kondisi rakyat itu terzalimin, ada penindasan, dan lalu kata Weber itu pasti ini ada yang disebut dengan natural leader. Nah, Cokro itu ada di sana. Nah, dia hadir bisa dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan itu. Kan ada 3 persoalan besar ya, di pajak, kemudian tanah partikelir, kemudian ada keharusan melakukan pola tanam yang sama kan begitu. Kan ada beberapa hal yang itu membuat pribumi saat itu menderita dan diskriminasi ya, mulai dari pendidikan dan segala macam. Dan Cokro hadir di sana dan bisa diterima. Semua baik, mulai dari unsur ya petani, termasuk tenaga kesehatan. Jadi dokter-dokter yang di hire gitu ya, gajinya kan beda sama tingkat pengupahannya sama orang-orang Eropa ya. Jadi sama-sama jabatannya, tapi yang satu kulit putih, yang satunya pribumi, gajinya beda. Iya. Dan kata Cokro bilang, kalau kamu gajinya tidak dinaikkan, biar kami yang menggaji. Gitu loh.
kita bisa jual ketela, bisa jual apa untuk membayar teman-teman. Wah itu protes dan didengar tuh. Artinya nggak bisa semena-mena lah. Ini profesi sama kan begitu. Betul. Nah karena hal itu Cokro itu hadir bisa menjawab tantangan. Maka dia dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota. Iya, kita jadi kalau bicara soal Pak Cokro dan soal pergerakan nasional saat itu, cara berpikir kita mungkin harus tidak seperti hari ini ya, harus kembali ke masa itu ketika bayangan Indonesia itu belum seluas sekarang, mungkin baru Jawa aja dan beberapa titik di Sumatera gitu. Kita jangan membayangkan seluas ini, enggak. Kemudian yang kedua, kita jangan membayangkan semua orang sudah pinter atau sudah bisa membaca. Mereka bacanya mungkin bisa membaca, tapi membaca huruf pegon, arah pegon. Sehingga dikatakan tingkat buta hurufnya kan tinggi ya. Tingkat buta hurufnya tinggi, pengetahuannya mungkin ya kita tahu lah. Sekarang pun berapa persen buta huruf ya. Nah, waktu itu dengan sekian juta orang, mungkin tingkat buta hurufnya kalau saya nggak salah ingat itu waktu masa Pak Karno itu masih 60% lebih buta hurufnya. Nah, berarti waktu itu mungkin hanya orang pintar-pintar aja yang melek huruf, yang bisa membaca ya, melek huruf Latin ya. Dalam arti sini huruf Latin. Maka kemudian kalau muncul sosok yang tadi seperti memperjuangkan kehidupan rakyat itu kan akan dipuja-puja. Jangankan dulu, sekarang aja begitu ngasih sembako kan terus dipuja-puja. Itu ngasih sembako. Kalau Pak siapa Cokro kayaknya enggak ya Mas ya, bukan. Beliau lebih natural lah. Pemimpin yang kepentingannya mungkin enggak beda ya. Tulus ya, mungkin enggak ya, saya enggak tahu. Mungkin lebih tulus. Nah, itu dipuja seluruh Jawa. Kalau beliau kemana-mana itu pasti banyak orang yang menyambut, oh Pak Cokro gitu. Nah, tapi kan beliau bukan raja yang sebenarnya. Raja sebenarnya kan ada di Jogja, Ngayogyakarta Hadiningrat sama Surakarta. Ada Pakualaman, ada Kasunanan sama ini kan dua juga. Nah, beliau tanpa mahkota. Nah, itulah makanya real raja Jawa tanpa mahkota karena nggak punya kerajaan yang formal gitu ya. Lalu kaitannya ini sosoknya kan dikenal juga karismatik gitu kan ya Mas ya. Kepemimpinan seperti ini masih relevan untuk diterapkan mungkin di kepemimpinan Indonesia? Saya pikir iya. Harusnya relevan gitu. Harusnya relevan. Itu sampai kapan? Karena kan misalnya di alam demokrasi ini ya, orang karismatik itu kadang-kadang bisa diciptakan ya dengan citra, dengan image, dengan buzzer lah kalau sekarang ya. Tapi secara natural enggak. Susah. Atau memang tergantung kemauan. Ya sebetulnya masih ada orang yang begitu. Misalnya ada beberapa contoh ya. Tapi kalau saya sebutkan namanya kan nanti jadi enggak enak ya. Ada beberapa contoh. Ada gitu ya. Sekarang yang dianggap oleh rakyat itu dianggap, oh saya pimpinan, itu pimpinan saya. Tapi kalau ke yang sekarang misalnya kita tahu lah, wah itu sebetulnya itu punya jabatan tinggi, tapi saya nggak akui itu sebagai pimpinan saya, kan bisa juga begitu. Pimpinan saya tetap ini walaupun nggak punya jabatan. Nah, kira-kira begitu. Jadi antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan kultural itu mungkin kita harus bedakan itu ya Mas ya. Karena apa? Karena bisa jadi formalnya sebagai punya jabatan lah, tapi secara hati rakyat kan enggak. Belum tentu. Iya. Tergantung dari rakyat sendiri seperti apa menyikapi itu. Oke. Lanjut nih. Ada satu moto dari sosok Cokro Aminoto yang mungkin cukup dikenal juga ya. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nah, ini bagaimana kita memaknai moto tersebut dalam konteks tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di era digital dan globalisasi saat ini? Nah, aku mau declare dulu ya. Orang mengenal itu namanya trilogi. Trilogi Syarikat Islam. Urutannya sebersih-bersih tauhid, tinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Bukan trilogi pembangunan ya. Nah, aku mau cerita itu. Ini lahir sebetulnya summary ya. Sebuah simpulan dari pemikiran Cokro di zaman Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru itu ada trilogi pembangunan,
Nah, akhirnya kaum SI membuat trilogi syariat Islam. Oh, gitu. Oke. Begitu loh. Tapi itu rumusan pikiran ya yang Iya. Oh, jadi menjadi simpulan. sebelum di masa itu belum ada itu. Oh, belum ada. Oh, iya. Nah, ini baru terbuka nih ke Oh publik iya, ya. ini baru pertama kali disampaikan loh ini. baru diumbar ke publik Iya. gitu ya. Jadi kalau di syariat Islam itu yang hanya kenal ya, dalam konsep pemikiran itu program asas, tanding, reglamen umum umat Islam, Islam dan sosialisme, terus Muslim nasional onlowis untuk pendidikan, yang terakhirnya Mas Haji itu menderas alam apa kebenaran ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi apakah salah? Enggak, itu istihad mungkin ya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip yang untuk mencerna ya dalam pemikiran tadi. Tauhidnya harus bersih. Jadi tidak ada Tuhan lain, bisa ditafsirkan materialisme yang menjadi Tuhan lah. Ya. Tidak boleh itu. Jadi qul huwallahu ahadnya itu adalah merupakan satu yang ada menjadi satu bagian dalam kita berkeyakinan ya. Jadi kalau pensucian diri tauhidnya benar, lalu disertai dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi harus satu kesatuan berarti ya, ilmu pengetahuan tauhid juga gitu. Dan siasah ya. Siasah itu bisa dimaknai strategi, cara manajemen dan segala macam. Gitu. Nah, itu kalau memiliki 3 unsur itu saja dalam diri kita, insya Allah kita menjadi lelaku yang baik ya. Tantangan dari moto itu sendiri kalau untuk bangsa Indonesia di era digital dan globalisasi ini? Di era digital kan terus berkembang ya dari sisi teknologi. Kan dia bisa menjadi ruang-ruang penghambaan loh tiba-tiba. Misalnya perilaku orang tidak bisa jauh dari gadgetnya. Kemudian ketergantungan. Lalu hadir beberapa platform sepanjang teknologi yang awalnya untuk memenuhi sebagai tools peradaban manusia, tapi tiba-tiba menjadi penghambaan. Itu juga merupakan bagian dari pengingkaran terhadap keyakinan kita terhadap Tuhan dalam tanda kutip maksudnya. Ya, artinya kemurniannya tauhid itu nggak bisa juga diukur dari situ. Nah, itu ya tantangannya seperti itu tuh. Jadi tapi kalau diri kita kuat, teknologi digital juga justru menguatkan ya dengan beberapa platformnya untuk kita itu nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah. Ya. Bahkan justru lebih lebih efektif gitu ya harusnya untuk diterapkan. Maka kata kuncinya adalah literasi digitalnya juga harus benar. Sesuai motonya kan juga setinggi-tinggi ilmu, berarti teknologi juga literasi ininya gitu ya. Itu tantangan kita itu untuk memberikan pengkayaan terhadap literasi digital kan kita melalui perubahan perilaku. Kalau dulu membaca buku tuh kiri ke kanan buka, kan begitu ke halaman 2 misalnya, kita baca halaman 1 nih, begitu mau menuju ke halaman 2, yang di halaman 1 itu mengendap dulu dalam pikiran, betul nggak? Kedua, endap lagi. Sekarang scroll. Betul. Nah, itu ada cahaya lagi. Itu kan beda tuh saya perilaku. Ya kan? Dan kadang-kadang kita tidak memeriksa dulu kan. Karena nggak ada jeda tuh. Nggak ada jeda. Ditambah ada cahaya dan segala macam. Nah, lalu informasi juga disampaikan kemana-mana ya. Ternyata hoax kan bisa juga. Mas Zogi mau menanggapi untuk ini? Ya mungkin yang paling berat ya dari 3 itu adalah semurni-murni tauhid ya. Kalau sekarang ya. Karena gimana ya mau susah gitu loh ya. Waduh, mau bertauhid itu tadi ancaman terbesar kan materialisme. Materialisme itu wujudnya bisa apa saja kalau hari ini kan. Begitu kita
mensekutukan atau menselingkuhi Tuhan dengan hal-hal di luar dia, misalnya apa, duit, barang-barang atau apapun, jabatan dan seterusnya, itu kan berat itu di zaman sekarang ya. Saya kira itu aja, tambahan dikit. Oke, lanjut nih kita ke berikutnya. Sama yang di SI Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu muridnya Pak Cokro juga dan pernah jadi dalam tanda kutip presiden Indonesia versi versi lain. Versi gitu. lain. Kemudian ada juga si di Madiun yang mendeklarasikan Muso. Iya, Muso. Iya. Muso itu juga pernah mendeklarasikan Republik Sosialis Soviet di Madiun. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.